Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dari kelas H dengan NIM 230305502069. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep dasar penyebab penyakit dengan model roda atau wheel of causation. Baik, pertama-tama kita masuk pada definisi epidemiologi. Epidemiologi merupakan disiplin ilmu baru yang berkembang seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat dan munculnya penyakit baru. Perkembangan ini memungkinkan epidemiologi tetap menjadi alat yang berguna dan relevan dalam mengungkap dan memahami penyakit serta kejadian kesehatan. Baik, kita masuk pada pengertian roda atau wheel of causation. Menurut Mausner dan Kramer tahun 1985, roda penyebab adalah model yang menggambarkan konsep dasar timbulnya penyakit dengan menekankan interaksi antara lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Model ini juga memasukkan faktor genetika ke dalam perhitungan. Baik, seperti pada gambar, dalam model ini manusia atau host digambarkan sebagai roda dengan genetika sebagai bagian intinya. Sementara itu, lingkungan biologis, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial mengelilingi host atau manusia. Penyakit tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari serangkaian proses sebab akibat. Oleh karena itu, penyakit dapat dicegah dengan memotong rantai sebab akibat pada berbagai titik. Baik, kita masuk pada faktor penyebab. Di sini faktor penyebab terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama faktor biologis, yaitu faktor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik individu seperti genetik, usia, dan jenis kelamin. Contohnya pada genetik, yaitu keturunan yang meningkatkan risiko penyakit tertentu, misalnya pada penyakit diabetes dan kanker. Kemudian pada usia, yaitu risiko penyakit jantung meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian pada faktor lingkungan, yaitu kondisi fisik di sekitar individu yang dapat mempengaruhi kesehatan. Contohnya seperti polusi udara yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan. Kemudian contoh lain yaitu akses terhadap air bersih yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan risiko penyakit penular. Kemudian pada faktor sosial ialah pengaruh dari interaksi sosial dan struktur masyarakat. Contohnya seperti pendidikan. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi pemahaman tentang kesehatan dan akses ke layanan kesehatan. Kemudian juga dukungan sosial. Jaringan sosial yang kuat dapat membantu individu menghadapi stres dan meningkatkan kesehatan mental. Kemudian terakhir yaitu faktor gaya hidup, yaitu pilihan perilaku individu yang dapat mempengaruhi kesehatan. Contohnya seperti pola makan. Diet yang buruk dapat meningkatkan risiko obesitas dan penyakit jantung. Kemudian, kurangnya olahraga juga dapat berkontribusi pada banyak masalah kesehatan. Baik, kita masuk pada contoh penyakit studi kasus. Yang pertama itu adalah penyakit asma. Dalam studi kasus ini, para peneliti dapat menggambarkan berbagai faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi asma di suatu komunitas. Dengan menggunakan roda penyebab, mereka dapat mengidentifikasi elemen-elemen seperti polusi udara, alergi terhadap debu dan serbuk sari, serta faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi akses ke perawatan kesehatan. Dengan pemetaan ini, intervensi dapat dirancang untuk mengurangi paparan polusi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang alergi dan menyediakan akses yang lebih baik ke perawatan medis bagi kelompok yang berisiko. Kemudian pada penyakit jantung koroner, yaitu
mana roda penyebab dapat digunakan untuk mengeksplorasi interaksi antara faktor genetik, gaya hidup, dan lingkungan. Di mana misalnya pada faktor risiko seperti kebiasaan merokok, pola makan tidak sehat, serta stres dapat dianalisis secara bersamaan. Dengan pendekatan ini, program pencegahan dapat dikembangkan untuk mengatasi faktor-faktor tersebut secara komprehensif, seperti kampanye pengurangan merokok, program pendidikan gizi, dan teknik manajemen stres. Dengan memanfaatkan roda penyebab, tindakan pencegahan yang lebih terintegrasi dapat diimplementasikan, sehingga mengurangi angka kejadian penyakit jantung di masyarakat. Kemudian selanjutnya, pentingnya roda penyebab atau wheel of causation ini terbagi menjadi dua, yaitu pencegahan penyakit dan pengembangan kebijakan. Pada pencegahan penyakit, yaitu memahami berbagai faktor membantu merancang intervensi kesehatan masyarakat. Roda penyebab adalah alat yang sangat berguna dalam pencegahan penyakit karena memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan. Dengan memetakan hubungan antara berbagai elemen seperti lingkungan, perilaku, dan faktor genetik, roda ini membantu para profesional kesehatan untuk mengidentifikasi intervensi yang paling efektif. Misalnya dalam pencegahan penyakit tidak menular seperti diabetes, pemahaman tentang faktor gaya hidup dan lingkungan dapat memandu program-program promosi kesehatan yang lebih terarah, sehingga mengurangi angka kejadian penyakit secara keseluruhan. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan kebijakan, yaitu informasi untuk pengambilan keputusan dalam kebijakan kesehatan. Roda penyebab juga berperan penting dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih efektif. Dengan memahami kompleksitas hubungan antara berbagai penyebab penyakit, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan dan promosi kesehatan. Kebijakan yang berbasis pada analisis roda penyebab memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien dan menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku sehat, sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat tercapai hasil kesehatan yang lebih baik dan berkelanjutan. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. Dapat kita simpulkan bahwa roda penyebab atau wheel of causation merupakan alat analisis yang sangat penting dalam epidemiologi. Dengan kemampuannya untuk memetakan dan memahami hubungan kompleks antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap kesehatan dan penyakit, roda penyebab memungkinkan para peneliti dan profesional kesehatan untuk mengidentifikasi intervensi yang lebih efektif. Pendekatan ini tidak hanya membantu dalam pencegahan penyakit, tetapi juga dalam pengembangan kebijakan kesehatan yang lebih responsif dan berbasis bukti. Dengan demikian, roda penyebab berfungsi sebagai panduan strategis dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Baik, demikianlah pemaparan materi tentang konsep dasar penyebab penyakit dengan model roda atau wheel of causation. Mohon maaf jika sekiranya terdapat kesalahan pengucapan atau kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.